Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Kali ini teman-teman kita akan belajar materi matematika yang ada di SMP kelas 7, yaitu perbandingan ya. Nah, materinya seperti apa? Nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Pokoknya materi ini tuh gampang banget. Dan buat kalian yang mau daftar CPNS, materi ini juga ada di tes SKD ya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Dan sebelum kita ke materinya, kita lihat dulu intro berikut ini. Selamat datang di channel YouTube Bedain TV. Terima kasih Anda telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan selalu menonton video Bedain TV. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, sehat selalu, banyak rezeki, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, kita udah sampai di materi perbandingan matematika. Buat kalian yang belum subscribe dulu ya teman-teman ya, sebelum kalian mendengarkan materi perbandingan matematika. Nah teman-teman, saya akan coba menyajikan materi dengan mudah supaya dapat dimengerti dengan baik. Buat kalian yang di SMP, materi ini tuh sebenarnya udah ada di SD, tapi kita harus mengulang lagi supaya tambah menguasai ya teman-teman ya. Materi ini sangat penting, untuk itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah nanti kalau kalian gede pingin jadi PNS, materi ini itu juga udah ada di tes CPNS ya. Jadi perlu dikuasai dengan baik supaya kalian bisa pinter gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai materinya dari mulai ya. Jadi definisi dari perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Misalnya aja berat badan, kalian membandingkan berat badan kalian dan teman kalian, itu namanya perbandingan ya teman-teman, dua besaran yang sejenis. Kemudian perbandingan itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk seperti pecahan seperti ini atau seperti ini teman-teman ya. Tapi perlu diingat bahwa perbandingan itu bukan pecahan ya. Perbandingan itu bukan pecahan. Walaupun perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, tapi pecahan bukanlah perbandingan. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Misalnya berat badan Andin 50 kg, berat badan Aldebaran 30 kg. Nah, dua besaran ini, dua berat badan Andin dan Aldebaran ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perbandingan. Contohnya adalah, kita lihat dulu bentuk umumnya tadi ya. Kita bisa nyatakan perbandingan dalam A per B atau A banding B seperti ini ya. Ini bacanya A banding B, ini juga A banding B. Oke, kemudian kita masukkan, misalnya Andin itu yang A, Aldebaran yang B ya, atau Aldebaran yang A, Andin yang B. Berarti kita nyatakan seperti ini ya. Aldebaran 30, Andin adalah 50. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita nyatakan seperti ini, 30 banding 50 ya. Ini Aldebaran, Alde, ini Andin. Oke. Kemudian sekarang kita tinggal menyederhanakannya. Caranya dua atas bawah ini kita bagi dengan 10 ya. Karena FBB nya 10 teman-teman, 30 dan 50 itu FBB nya adalah 10. Berarti nanti jadinya seperti ini, 3 banding 5, 3 banding 5, atau 3 banding 5 seperti ini. Oke, gampang sekali. Ini adalah perbandingan yang paling sederhana teman-teman. Tapi perbandingan intinya adalah materinya perbandingan itu ada dua macam teman-teman. Intinya aja ya, singkat aja karena ini cuma ngulang di SD. Perbandingan itu ada dua macam, ada yang namanya perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbedaannya apa sih antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Nanti kita langsung lihat di contoh kasusnya teman-teman. Ingat, mengerjakan perbandingan dengan prosedur yang benar itu tidak akan membuat tertukar. Ini biasanya itu contoh kasusnya kalau siswa-siswa salah itu karena tertukar teman-teman. Jadi perbandingan berbalik nilai dikerjakan menggunakan cara perbandingan senilai, padahal itu cara mengerjakannya berbeda teman-teman. Untuk itu kalian harus mengerjakan materi perbandingan ini dengan prosedur yang benar supaya nggak ketukar antara senilai dan berbalik nilai. Oke, yang perbandingan senilai teman-teman. Jadi ini contohnya seperti ini.
Ibu membeli 3 kg jeruk dengan harga 24.000. Kemudian ibu berapa ibu harus membayar jika ibu membelinya 5 kg bukan 3 kg ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini itu bisa kita pakai cara yang gampang ya. Caranya gimana? Karena 3 kilo itu 24.000 ya, kita cari 1 kilo dulu. Caranya gimana? 24.000 dibagi 3 ya, jadi ketemu sekilonya 8.000 ya teman-teman. Kemudian kalau 5 kilo berapa ya, tinggal kita kalikan 5 ya teman-teman. Tapi cara yang seperti ini hanya berlaku pada bilangan-bilangan yang kecil teman-teman. Pada saat bilangannya menjadi besar dan kita memerlukan perhitungan yang kompleks, itu tidak menjadi efektif teman-teman. Cara ini rawan tertukar ya. Kalau kalian mengerjakan berbalik nilai, nanti bisa ketuker caranya pakai perbandingan senilai. Makanya kita pakai cara yang nanti saya jelaskan ini teman-teman. Jadi cara yang saya gunakan itu, saya membuat tabel seperti ini, selalu membuat tabel walaupun saya udah jadi guru teman-teman, karena untuk menghindari kesalahan teman-teman ya. Jadi gini caranya, kita bikin 2 tabel ya, kolom jeruk dan kolom harga ya teman-teman ya. Kita masukin di sini 3 kilonya, kemudian harganya kita masukin ke sini teman-teman. Ke sini teman-teman ya. 3 kilo 24.000 ya. Kemudian ini kan yang ditanyakan 5 kilo, kita taruh di kolom jeruk teman-teman di sini 5 kilo. Harganya berapa kalau 5 kilo? Kita belum tahu, makanya kita tulis sebagai X dulu. Nah, kemudian setelah buat tabel seperti ini, kita ubah ke dalam kalimat matematika. Nah, sekali lagi tabel ini fungsinya supaya kita tidak salah menulis kalimat matematika seperti ini teman-teman. Kemudian saya jelasin dulu kenapa perbandingan ini namanya perbandingan senilai, karena seperti ini teman-teman. Coba perhatikan. Di sini kan awalnya jeruknya 3 ya teman-teman ya. 3 menjadi 5. Bertambah atau berkurang? Bertambah ya teman-teman. Di sini tandanya plus. Kemudian kira-kira ini harganya tambah mahal apa tambah murah teman-teman? Kalau di sini kan 3 jadi 5 ya. Kira-kira kalau 5 itu harganya lebih mahal atau lebih murah? Nah, kira-kira ya, pasti kalian juga akan tahu kalau harganya pasti akan tambah mahal. Jadi di sini tandanya plus, yang di sini juga tandanya plus ya, sama teman-teman. Itulah ciri-ciri perbandingan senilai teman-teman. Kalau berbalik nilai, nanti yang satu plus, yang satu bertambah, yang satu berkurang teman-teman ya. Nanti kita lihat di contoh soal yang berbalik nilai. Oke, kita sekarang fokus ke sini dulu teman-teman ya. Gimana caranya merubah dari tabel ini ke kalimat matematika ini? Caranya itu ya tinggal 3/5, yang atas di per yang bawah seperti ini. 3/5 24.000 per X. Nah, kemudian dari sini kita akan mengerjakan proses, caranya kita kalikan silang seperti ini. Ini cara gampangnya aja ya teman-teman ya. Tentu beda dengan cara yang di sekolah karena terlalu ribet teman-teman. Nah, kita kalikan silang ya. 3 kalikan X, 3X, kemudian 5 kalikan 24.000 seperti ini. Nah, ini triksnya teman-teman. Jangan langsung dikalikan, biarkan aja dalam bentuk perkalian seperti ini. Ini perkaliannya saya tulis dalam bentuk titik. Kenapa? Karena di sini ada X, takutnya ketukar sama kali. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, nah sekarang yang kita cari itu adalah harga 5 kg. Di sini di tabel itu harga 5 kg X ya kan. Nah, maka kita harus cari X nya. Nah, supaya kita tahu X nya berapa, kita harus ubah menjadi bentuk seperti ini. X sama dengan titik-titik ya. Titik-titik ini nanti harganya teman-teman. Nah, tapi padahal di sini itu ada 3-nya. Cara ngilangin 3 gimana? Kita bagi dengan 3 teman-teman. Ya kan? Kalau di sini 5 bagi dengan 5. Kalau di sini 10 dibagi dengan 10. Nah, tapi aturannya kalau ada 2 ruas yang terbagi oleh sama dengan seperti ini, kalau ruas kiri sama dengan itu kita bagi 3, berarti ruas kanannya juga kita bagi 3. Oke, gampang sekali kan? Nah, 3 bagi 3 berapa teman-teman? 1. Berarti 1 kali X jadinya X sama dengan, nah seperti ini ya. Kita juga bisa bagi 24.000 nya dengan 3 teman-teman ya. 24 bagi 3 berapa? 8. Nolnya berapa? 3. 1, 2, 3. 8.000 kali 5 adalah 40.000. Gampang sekali teman-teman. Sudah selesai. Oke, kita kalau masih bingung kita lanjut ke soal yang perhatikan baik-baik. Nah, di sini soalnya beda. Di sini soalnya adalah
sewa kamar teman-teman. Sewa kamar 4 hari itu 600.000. Berapakah biaya sewa kamar hotel untuk 12 hari? Nah, kita caranya sama. 4 hari kita tulis di sini 4. Harganya berapa kalau 4 hari? 600.000 teman-teman. Kemudian kalau 12 hari berapa? Belum tahu, kita tulis di sini X. Oke. Kemudian kita ubah ke dalam kalimat matematika. 4 per 12 atas per bawah ya, sama dengan 600.000 per X. Oke. Kemudian kita kalikan silang. 4 kali X berapa teman-teman? 4X. Oke, gampang sekali kan? Kemudian 12 nya kita kalikan silang ke sini. 12 kali 600.000, gampang sekali. Oke, kemudian kita bagi, karena di sini 4 kita bagi 4 ya teman-teman. Yang di sini kita bagi 4 juga. Oke, jadi di sini X sama dengan 12 kali 600.000 dibagi 4. Nah, di sini kita bisa bagi 12. 12-nya kita bisa bagi 4 atau 600-nya kita bagi 4 ya. Jadi nggak perlu dikalikan dulu, tapi pembagian dulu ya, karena pembagian dan perkalian itu bisa dilakukan urutannya itu sama ya. Jadi kita bagi aja 12-nya dengan 4 ya. 12 bagi 4 berapa? 3. 4 bagi 4 1 ya. Jadi tinggal 3 kali 600.000 dibagi 1, maka hasilnya adalah X sama dengan 3 kali 600.000 ya. 3 kali 6 berapa teman-teman? 18. Kemudian nolnya 1 2, tulis di sini 1 2 ribu. Ribu itu berapa? 3 ya. 1 2 3. Jadi 1.800.000 teman-teman. Gampang sekali. Ini adalah perbandingan senilai ya. Tadi tahu kan ciri-ciri perbandingan senilai ya. Di sini 4 jadi 12, berarti kan bertambah. Nah, kira-kira ini jadi lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal pasti kan, ini bertambah juga ya, sama-sama plus, sama-sama bertambah, itu artinya ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai caranya seperti ini. Bisa juga di sini nanti berkurang, di sini juga berkurang. Ini kan bisa dibalik ya. Kalau berkurang, pokoknya intinya tandanya sama, berarti itu adalah perbandingan senilai. Oke, kita lanjut lagi ke soal. Nah, perbandingan senilai itu bisa juga digunakan untuk menghitung kita gunakan untuk menghitung skala ya. Skala di peta udah lihat kan di sini 1 banding, tulis dulu skalanya ya. Skalanya itu adalah 1 banding 1,200, 1.200.000 teman-teman. Nah, skala itu apa? Kita ingat lagi ya, skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sesungguhnya teman-teman. Skala yang tertulis seperti ini itu artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 1.200 cm pada ukuran sesungguhnya teman-teman ya. Jadi artinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba akan kerjakan seperti ini menggunakan perbandingan senilai. Kita baca dulu soalnya. Kota A dan kota B berjarak 60 km. Tentukan jarak kedua tersebut pada peta yang berskala 1 banding 1.200.000. Nah, ini cara step 1 itu kita ubah dulu 60 km nya jadi senti ya, karena skala itu pakai senti dan satuannya harus sama. 60 km berapa sentimeter ya. Ini caranya kan pakai tangga ya teman-teman ya. Gini kan tangganya, ingat nggak? Nah, ini km, am, dam ya kan, terus meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini turun berapa nih teman-teman? 1 2 3 4 5, berarti 60 km nya ditambahin 0,5 teman-teman. 1 2 3 4 5 cm. Ini sama teman-teman. Oke, berapa ini? 6 juta ya, 6 juta cm. Kemudian kita langsung kerjakan menggunakan tabel tadi seperti tadi ya. Kalau ini kita buat tabelnya seperti ini teman-teman. Sorry jelek ya. Tabel kita buat seperti ini, nggak usah bagus-bagus. Ini jarak pada peta, ini jarak pada sesungguhnya ya, atau asli ya. Kalau 1 cm pada peta itu berapa? 1.200.000. Nah, sekarang diketahui jarak sesungguhnya itu 6 juta teman-teman, 6 juta cm ya. Berapa jarak pada peta? Ini masih belum tahu X. Oke. Nah, sekarang kita kalikan, kita ubah ke dalam bentuk matematika. Kita ubah jadi 1 per X sama dengan 1.200.000
per 6 juta teman-teman. Nah, dalam perhitungan seperti ini kita juga bisa langsung menyederhanakan di sini. Kita sederhanain dulu ya. Ini 6 juta dibagi 1.200 itu kalau dua-duanya kita bagi 1.200.000 ini jadi 1 dan yang sini jadi 5 teman-teman. 6 juta dibagi 1.200 itu 5, 1.200.000 dibagi 1.200.000 itu adalah 1 ya, jadi 1/5. Kemudian kita kalikan silang, X nya kalikan 1 jadi 1X, atau kita bisa tulis X, kemudian 1 kali 5 adalah 5. Nah, di sini udah ketemu jawabannya bahwa ternyata 6 juta cm pada ukuran sesungguhnya itu jarak pada petanya 5 cm teman-teman. Nah, ini cara mengerjakan skala menggunakan perbandingan senilai, sangat gampang, very easy. Oke, kita langsung lanjut lagi ke sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Kalian perhatikan baik-baik supaya bisa membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Oke, kalau kalian masih belum memahami yang perbandingan senilai, kalian bisa ulangi terus videonya. Kalau kalian ulangi terus videonya, nanti kalian pasti insya Allah akan paham. Oke, nah sekarang di sini soal berbalik nilai itu soalnya seperti ini teman-teman. Farhan ke rumah kakek mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai di rumah kakek dalam waktu 2 jam. Jika sepeda motornya berjalan hanya 4 km per jam, berapa jam sampai di rumah kakek? Nah, ini caranya kita tetap membuat tabel, tapi ini salah teman-teman ya. Kita coret dulu ya. Maksudnya adalah di sini adalah kecepatan atau V ya, simbolnya V, kecepatan. Yang di sini adalah waktu tempuh yang di sini adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini kalau kecepatannya 60, waktu tempuhnya sampai ke rumah kakek adalah 2 jam teman-teman. Nah, sekarang kalau motornya hanya berjalan 40 km per jam, berapakah sampainya ini X ya. Farhan ini udah gede ya teman-teman, makanya dia bisa naik motor sendiri ya. Kalau kalian belum bisa naik, belum gede, belum 17 tahun, belum punya SIM, nggak boleh naik motor sendiri. Oke. Nah, sekarang dari sini kita lihat perbedaannya teman-teman. 60 km ke 40 berkurang atau bertambah? Berkurang kecepatannya teman-teman. 60 sama 40 itu lebih cepetan 60 km per jam ya kan. Kalau naik motor semakin tinggi semakin cepat teman-teman. Nah, kalau 60 km per jam itu sampainya 2 jam. Nah, kira-kira kalau lebih lambat 40 km per jam, kira-kira sampainya lebih cepat atau lebih lama teman-teman? Nah, pasti kalian udah tahu kan. Nah, pasti kalau kecepatannya turun sampainya itu bakalan lebih lama. Artinya waktunya di sini bertambah. Kita lihat di sini. Waktunya bertambah, di sini kecepatannya berkurang, yang satu min, yang satu plus, kebalikan, berbalik nilainya teman-teman. Makanya ini namanya berbalik nilai karena tandanya ini beda. Bisa juga di sini plus, yang satu minus. Nah, kita perlu melakukan pengecekan seperti ini dulu sebelum mengerjakan soal perbandingan untuk menentukan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya pakai perbandingan senilai atau pakai perbandingan berbalik nilai, menentukan jenis perbandingannya teman-teman. Nah, setelah udah tahu, maka kita akan ubah ke dalam kalimat matematika. Tapi ada yang sedikit beda di sini. Bedanya adalah pertama kita tulis dulu yang sama ya, 60 per 40 teman-teman. Ini masih sama. Kemudian yang di sini itu kita balik teman-teman. Kita balik. Ya, jadi di sini X per 2. Kalau tadi kan langsung ditulis kan 2 per X, tapi kalau berbalik nilai kita balik X per 2 ya. Makanya namanya berbalik nilai. Karena apa? Karena kita balik teman-teman ya. Kenapa? Ya, kita balik perbandingannya supaya bisa kita hitung teman-teman ya. Oke. Kemudian kita caranya sama. Dari sini caranya sama, kita kalikan silang di sini 40X sama dengan 60 kali 2 teman-teman ya. 40X. Nah, kemudian biar 40-nya hilang kita bagi 40 ya, karena di sini 40, ini bagi 40. Di sini juga kita bagi 40 sama dengan X sama dengan, nah, kita proses yang di sini teman-teman. Pertama, caranya kita bagi 10 dulu teman-teman. Yang atas bagi 10, yang bawah juga kita bagi 10. 60-nya ini loh. 60-nya kita bagi 10 ya. Coret nolnya. Ya. 60 bagi 10 kan 6.
40 bagi 10 berapa? 4 ya, udah jelas ya. Kemudian di sini masih bisa kita bagi lagi teman-teman. Kita atas kita bagi 2 ya, jadi 1 kan, 2 bagi 2 1. Kalau atas bagi 2, bawah juga harus bagi 2 ya. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, berarti sini sisa 6 kali 1 per 2 ya, bawahnya sisa 2 ya, yang lain udah kecoret. Oke. Kemudian 6-nya kita bagi dengan 2. Ini bagi 2 dulu, 1. 6-nya bagi 2 berapa? 1 ya. Berarti 3, sorry. 6 bagi 2 itu 3 ya. Berarti jawabannya adalah 3 kali 1 per 1, atau jawabannya di sini adalah 3. Maksudnya adalah 3 jam teman-teman. Jadi kalau pakai kecepatan 40 km per jam itu hasilnya sampainya dalam waktu 3 jam. Oke, gampang sekali kan teman-teman. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Kemudian kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya nah, dengan menggunakan motor, ini soal selanjutnya. Dengan menggunakan motor, jarak 2 kota ditempuh dalam 3 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak 2 kota itu ditempuh dengan kecepatan 39 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, nah kita buat tabel lagi seperti tadi. Jarak dan waktu ya. Oh sorry, ini bukan jarak dan waktu, ini kecepatan ya teman-teman, kecepatan ya. Oke, kecepatannya pertama adalah 60, yang kedua adalah 39. Kemudian kalau 60 sampainya dalam waktu 3 jam, kalau 39 belum tahu X. Oke. Nah, sekarang kita ubah ke dalam kalimat matematika. Oke. Tadi kita cek dulu ya. Di sini berkurang, di sini kira-kira kalau kecepatannya turun bakalan bertambah atau berkurang? Bertambah, berarti ini berbalik nilai ya. Ya, oke, kita kemudian langsung ubah ke sini. 60 per 39 sama dengan dibalik ya, X per 3. Oke, gampang sekali. Kemudian 3-nya X-nya kita kalikan 39X. Kemudian di sini jadi 60 kali 3 teman-teman. Oke, gampang sekali kan. Kemudian kita bagi dengan 39 teman-teman. Yang sini juga kita bagi dengan 39, coret. Nah, ini tinggal X sama dengan. Kemudian yang ini kita proses. Ini agak sedikit ribet teman-teman karena ini angkanya ganjil ya. Kita coret dulu dengan 3. Kita bagi 13 ya. 3 bagi 3 adalah 1. 39 bagi 3 adalah 13. Oke. Kemudian di sini 60 bagi 13 berapa teman-teman? Susah ya teman-teman ya. Susah. Ini kita tulis saja begini, 60 bagi 13. Nah, coba ini kalian hitung sendiri pakai kalkulator. Jawabannya berapa teman-teman? Atau kita juga bisa ubah ke dalam bentuk pecahan ya teman-teman ini ya. Nah, bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Di sini 4 ya kan. 60 bagi 13 itu 4 teman-teman. 4-nya dari mana? 13 kali 4 itu 52 ya. Untuk menjadi 60 kan sisa 8 per 13. Seperti ini teman-teman. Jam. Oke, gampang sekali. Ini juga bisa kita ubah jadi menit. Nah, tapi nggak usah lah, seperti ini aja. Ini emang soalnya itu susah. Oke, seperti ini udah benar teman-teman. 4 jam, 48 per 13 jam. Oke, gampang sekali teman-teman berbalik nilai. Oh ya, sebagai informasi, biasanya ini untuk soal tingkat SMP ya. Biasanya soal berbalik nilai itu seputar kecepatan dan pekerja teman-teman. Jadi kalau soalnya pekerja dan kecepatan itu kemungkinan dengan dikerjakan dengan berbalik nilai. Oke. Tapi kalian tetap harus melakukan pengecekan ini supaya bisa memastikan apakah perbandingan itu berbalik nilai atau senilai. Oke, sudah selesai sampai di sini materinya teman-teman. Kalian pelajarin dengan baik materi ini. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas kalian dengan baik. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe silahkan ikuti terus video saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.